Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling besar, paling banyak ujiannya? Nabi menjawab, al-anbiya, thummal amsal fal amsal, fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Yang paling berat, yang paling banyak, yang paling keras ujiannya yang dihadap oleh seorang manusia adalah ujian para nabi. Kemudian orang-orang soleh di bawah levelnya nabi, kemudian orang-orang soleh di bawahnya itu lagi levelnya, sampai orang awam pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya juga banyak. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Seorang pasti akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Fa in kana fi dinihi sulban istadda bala'uhu. Kalau Allah melihat dalam agamanya itu dia kokoh, agamanya dia kuat, maka ujiannya lebih berat. Wa in kana fi dinihi riqqatan fayubtala ala hasabi dinihi. Kalau agamanya ini lembek, agamanya ini tidak kuat, maka dia juga akan diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya. Masya Allah. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini semuanya adalah umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini ujiannya luar biasa ya. Jangan kita bicara ujiannya para nabi. Ujian para nabi itu sudah luar biasa. Ujiannya para nabi itu mengemban risalah dari Allah. Nabi Nuh 900 tahun lebih beliau berdakwah. Yang beriman kepada risalah Allah hanya segelintir orang. Betul? Ya Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Di dalam surat Nuh Allah Ta'ala berfirman mengisahkan perkataannya Nabi Nuh alaihi salam, ya Allah, aku sudah dakwahi kaumku siang dan malam tidak berhenti. Nabi Nuh berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Falam yazidhum du'ai illa firara. Mereka setiap kali aku dakwahi ternyata semakin lari dan menjauh dari agama Allah. Ujiannya berat. Dibilang gila, dibilang orang tak waras. Nabi Ibrahim ujiannya berat, bahkan dibakar hidup. Allah selamatkan. Wa qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nabi Musa ujiannya berat menghadapi Bani Israel, menghadapi Fir'aun, menghadapi Qarun, menghadapi Haman. Maka kisah di dalam Al-Quran yang paling banyak tentang nabi-nabi terdahulu itu adalah kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Isa ujiannya berat. Dari lahir sampai wafat, diangkat oleh Allah ke langit, sampai nanti di yaumil mahsyar
ujian Nabi Isa berat. Difitnah. Ketika lahir difitnah, dia adalah hasil anak perzinahan. Oleh siapa? Yahudi. Oleh orang Nasrani dibilang dia ini adalah anak Tuhan. Kenapa? Karena ibunya orang suci, tidak ada bapaknya. Langsung ruh Allah ditiupkan ke dalam diri Maryam. Ruh wa kalimatun minhu alqaha ila Maryam. Dianggap banyak mukjizatnya. Mukjizatnya luar biasa. Bisa menghidupkan tanah liat yang digambar dengan gambar burung. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa menyembuhkan penyakit bisu dan lepra, kusta. Semua dengan izin Allah. Tapi kata orang Nasrani, semua mukjizat-mukjizat itu, ya, itulah tanda bahwa dia adalah sebagai anak Allah. Na'udzubillah min zalik. Ketika wafat, beliau juga ujiannya besar dari Allah. Orang Yahudi mengejar-ngejar Nabi Isa, mau bunuh beliau. Tapi Allah selamatkan beliau. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Yahudi tidak bisa membunuhnya Nabi Isa. Tidak bisa menyalibnya Nabi Isa. Tetapi yang dibunuh dan disalib oleh Yahudi adalah siapa? Subbiha lahum. Sosok figur orang yang diserupakan wajahnya dan fisiknya seperti mirip dengan Nabi Isa alaihi salam. Sehingga Nasrani mengatakan, oh ini yang mati di tiang salib ini adalah Nabi Isa. Lalu mereka buat fitnah lagi bahwasanya Isa mati di tiang salib untuk menjadi juru selamat dan penebus dosa umat manusia. Fitnah lagi. Ujian. Sampai di padang mahsyar, ujiannya Nabi Isa ini nggak berhenti. Kalau nabi yang lain nggak ada diinterogasi khusus oleh Allah, nggak ada ditanya lagi oleh Allah. Tapi untuk Nabi Isa, karena menimbulkan banyak fitnah bagi umat manusia setelah beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari kejaran Yahudi dan Romawi, maka di dalam surah Al-Maidah ayat 116 sampai 118 Allah berfirman menyatakan interogasi kepada Nabi Isa alaihi salam. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi Isa luar biasa, masih diinterogasi oleh Allah. Ujiannya berat, sehingga Nabi Isa berdoa di dalam surat Maryam, wassalamu alayya
yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Minta doa keselamatan. Nabi Isa minta doa selamat. Ya Allah, aku mohon keselamatan darimu di hari ketika aku lahir, di hari ketika aku wafat, dan di hari ketika aku nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Allahu Akbar. Tapi ada yang mengatakan ini ayat, katanya ayat Nabi Isa mengucapkan selamat Natal. Ya, ini bertentangan, bertolak belakang dengan isi doa Nabi Isa alaihis salam. Ya. Bukan ucapan selamat Natal, ucapan selamat hari lahir, bukan. Nabi Isa itu sedang memohon doa keselamatan. Kenapa? Karena beliau difitnah pada saat dia lahir, difitnah ketika beliau diangkat ke langit, diwafatkan di akhir, disudahi ajalnya hidup di dunia, dan hari ketika nanti beliau dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Nabi Muhammad berat nggak ujiannya? Berat. Ya. Dari semenjak beliau berdakwah di Makkah sampai beliau hijrah ke Madinah, sampai beliau mendirikan daulah di Madinah, ujiannya nggak berhenti-berhenti. 13 tahun diuji oleh Allah, berhadap-hadapan dengan kaum musyrikin. Pindah hijrah ke Madinah, bukannya selesai ujiannya, tapi malah makin tambah. Kenapa? Di sana Nabi menghadapi orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi ahlul kitab. Ditambah lagi dengan persekongkolan dan koalisi antara Yahudi, munafikin, dan orang-orang musyrikin di Makkah. Maka wajar kalau Nabi mengatakan al-anbiya asyaddu balaan. Nabi itu paling banyak ujiannya, betul? Tsummal amsal fal amsal. Lah level yang di bawah Nabi ini juga banyak ujiannya. Ya. Orang alim ada ujiannya, orang soleh ada ujiannya, orang awam ada ujiannya, umat Islam, umat Rasulullah ujiannya banyak.